Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Jendela Ruang Seni. Jadi kita kali ini kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Bapak Ustadz Taufik. Ya. Jadi Bapak Ustadz Taufik ini adalah salah satu guru agama terbaik di SMP 22 Balikpapan ya. Jadi apa kabar Pak Taufik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Bapak apakah ada sambutan untuk Ramadan tahun ini? Alhamdulillah, insyaallah. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadan pada tahun ini kita bisa meningkatkan potensi diri kita, kualitas ibadah kita, dan juga kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan tahun ini, dan bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Amin, amin, amin. Jadi Pak Taufik ya, kita langsung aja menuju pembahasan kita kali ini. Jadi kita sebagai remaja itu ya pasti banyak banget goda-godaan di bulan puasa, dan kami itu sebagai remaja boleh nggak minta tips dari Pak Taufik agar kita itu lebih bisa menahan diri? Sebetulnya di zaman yang secanggih saat sekarang ini, remaja saat ini sudah ibaratnya melampaui zaman yang luar biasa. Kalau bisa mengendalikan potensi-potensinya dan juga menghindari hal-hal negatif yang akan berpengaruh pada dirinya, maka insya Allah remaja-remaja di masa sekarang ini akan menjadi potensi pemimpin yang luar biasa di masa yang akan datang. Amin. Satu, yang pertama itu potensinya adalah sarana informasi, alat-alat teknologi semakin canggih. Untuk berusaha menjadi lebih baik, menggali potensi-potensi, baik itu potensi yang sifatnya cita-cita duniawi, juga potensi-potensi yang terlebih-lebih cita-citanya yang ukhrawi untuk akhiratnya. Dengan kecanggihan di zaman sekarang, remaja insya Allah kalau dia bisa mengendalikan, maka akan berpotensi lebih baik daripada zaman-zaman sebelumnya. Oh begitu. Tapi apakah handphone itu juga salah satu yang membuat kita goyah dari iman kita? Ya, terutama itu godaan sekarang tuh handphone. Handphone di masa sekarang ini sudah bukan lagi katanya menjamur ya. Katakanlah sudah hampir semua sudah dipegang oleh remaja. Bahkan anak yang di bawahnya remaja, anak-anak kecil pun sudah bisa memegang yang namanya handphone. Iya, saya sudah pernah lihat juga anak kelas 1 SD itu sudah banyak banget megang HP di SD saya dulu itu. Banyak sekali, itu tantangan yang itu juga, mohon maaf ya, HP itu juga pasti bakal menjadi pusat kenakalan kita waktu remaja, bukan? ya, Terutama pas SMP. Kalau tidak bisa mengendalikan tadi, kalau artinya sarana tersebut berupa HP di Android yang terkoneksinya dengan internet sangat mudah, anak-anak remaja khususnya kalau bisa mengendalikan diri dari hal-hal yang negatif, terus dialihkan kepada hal-hal yang positif, digunakan untuk belajar, digunakan untuk menggali informasi-informasi yang baik, dan juga digunakan untuk mengembangkan potensi dirinya di bidang IT, di bidang teknologi, di bidang informasi, maka itu akan membawa manfaat yang sangat besar bagi dirinya. Oh begitu. Jadi banyak ya remaja itu yang nggak puasa, terus makan minum diam-diam gitu ya. Contohnya kemarin di kelas saya itu ada ketahuan satu nggak puasa. Jadi dia itu waduh parah, dia minum itu depan temannya langsung gitu ya, terang-terangan. Jadi satu kelas itu banyak yang ngamuk, itu kenapa kamu ini nggak puasa? Itu kira-kira apa tanggapannya? Kalau perilaku yang seperti itu memang ya, tidak cuma sekarang, mungkin di zaman dulu, di zaman saya, di zaman sebelum saya masih remaja dulu, itu pun sudah ada yang seperti itu. Cuman faktornya adalah
pada diri mereka sendiri yang pertama, ya, ingin berubah menjadi lebih baik lagi ataukah menjadi buruk. menjadi buruk seperti itu. Terus ditambah lagi tentu ada pendampingan ini bisa dari orang tua, bisa dari guru yang otomatis mengawasi dirinya dalam hal menasehati dan juga mengawasi. Nah, itu juga penting, salah satu faktor. Jadi pertama pengendalian dirinya ada di individu, Diri masing-masing. diri masing-masing. Keinginannya untuk berubah lebih baik ataukah dia akan menjadi buruk. Yang kedua, butuh dampingan, butuh pembinaan, butuh pengawasan. Dari siapa? Dari orang-orang sekitarnya. Termasuk tadi tidak cuma guru dan orang tua, temannya, karena Dari guru lingkungan gitu. tidak tahu, orang tuanya nggak tahu. Ternyata dia terang-terangan berbuka puasa atau membatalkan puasanya di depan teman-temannya. Maka Parah. fungsi teman juga bisa menjadi pengawas. Ya, pengawasan antar sesama teman. Jadi semuanya itu kembali ke didikannya itu ya. Watawasau bil haqqi watawasau bis Sobis. sabri. Saling menasihati yang baik-baik, yang benar, ini loh. Enggak boleh seperti itu. Nah, itu kita nasihatin. Tapi banyak kan remaja atau teman-teman gitu, kalau dinasehatin tuh malah ngelawan. Jadi seakan-akan mereka itu yang nggak salah gitu, malah mereka kayak membenarkan diri sendiri. Di masa usia remaja itu memang emosional ya. Emosional. Jadi memang butuh yang namanya pendekatan, terus pengendalian ya, supaya yang emosional itu tidak melampaui batas. Itu memang tidak bisa dihindari. Rata-rata emosional anak usia remaja kan rata-rata seperti itu. Ingin menang sendiri, ingin merasa lebih baik dari yang lainnya kan gitu. Nah, jadi ini yang memang bawaannya, tapi itu bisa dikendalikan ya dengan menambah pengetahuan, mencari nasihat-nasihat lebih baik. Maka ketika di bulan suci Ramadan ini wadahnya luar biasa, wadah momentum yang luar biasa untuk mengendalikan diri. Ya, jadi di dalam bulan suci Ramadan ini untuk anak-anak remaja khususnya itu memang perlu mengikuti dengan baik, menambah ibadahnya dengan pergi ke masjid atau ke mushola, tidak sampai bolong-bolong ya. Terus dengan ibadahnya tersebut didampingi dengan menambah ilmu pengetahuan, mencari pengetahuan baik dengan majelis-majelis, ada kegiatan terutama di sekolah ini kan ada pesantren Ramadan, ada diskusi dengan guru tentang keagamaan. Nah, itu menjadikan sarana di dalam wadah bulan Ramadan ini untuk menjadi lebih baik. Anak remaja khususnya harusnya memang emosionalnya harus diimbangi dengan potensi dirinya untuk menggali informasi. Sering-seringlah bertanya, karena nggak mungkin semuanya pengetahuan itu sudah ada dalam dirinya, tapi kan belum ada. Tapi ini ada masalah, saya begini, bagaimana hukumnya? Oh, saya punya begini, bagaimana solusinya? Seperti itu. Artinya banyak menggali informasi dengan bertanya. Dan apalagi sekarang ya, search di Google sudah bisa, YouTube banyak video-video yang bagus yang berisi tentang nasihat-nasihat ceramah ya kan? Itu salah satunya, memanfaatkan satu wadah bulan Ramadan dan alat-alat sarana prasarananya juga dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas diri. Ya, jadi kita emang perlu harus lebih mengendalikan diri gitu ya, dan lebih bisa mengontrol diri sendiri. Ya, jadi juga banyak ya remaja yang sekiranya masih belum ngerti apa sih puasa itu. Jadi mereka menanyakan, ada nggak dalil atau hadis yang mewajibkan puasa bagi kaum muslim dan hukumannya jika tidak melakukan puasa? Ya, kalau untuk dalil sudah jelas di dalam Al-Quran, sudah jelas perintah puasa, jelas hadis-hadis Nabi jelas untuk sebagai seorang muslim untuk menjalankan ibadah puasa. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dan seterusnya, itu menjelaskan tentang puasa di bulan suci Ramadan. Yang menjadi
pembatas antara kemauan emosi seorang anak remaja di usianya yang masih remaja seperti ini, itu butuh kesadaran bahwasanya puasa itu dari maknanya saja. Maknanya puasa itu kan menahan diri. Menahan diri, mencegah dari hal-hal, apakah cuma dari hal-hal makan dan minum saja atau hal-hal yang membatalkan puasa? Tidak, tapi juga dari hal-hal yang negatif-negatif seperti itu. Jadi perbuatan-perbuatan atau perilaku-perilaku yang buruk, yang tidak terpuji, itu juga ditahan ya. Mau berkata kasar ditahan, mau berbohong ditahan, mau berbuat yang tidak baik tahan ya. Itu artinya puasa, makna puasa yang sesungguhnya adalah menahan diri atau mencegah dari hal-hal yang negatif gitu ya. Ya, walaupun banyak yang kita ini juga masih belum sepenuhnya bisa menahan ya, seperti omongan tadi, bohong, dan seperti nafsu juga. Jadi hukuman bagi yang nggak berpuasa itu apa? Tentu dosanya sangat besar. Orang yang sengaja meninggalkan puasa berarti kan melanggar perintah Allah. Kan dikatakan seandainya seorang muslim itu membatalkan puasanya dengan sengaja tanpa ada udzur, terus dia menggantinya dengan 1 tahun penuh puasa di luar bulan Ramadan, itu tidak akan menggantikan pahalanya di 1 hari yang dia batalkan. Saking besarnya keutamaan di bulan suci Ramadan, dan juga dosa besarnya bagi yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan. Tidak akan menutupi itu. Jadi begitu dahsyatnya teman-teman ya, kalau kalian tuh membatalkan puasa itu, kalian tuh dosanya sangat besar, dan itu tidak bisa diganti dengan puasa dengan puasa yang sampai mau 1 tahun full, misalnya dalam 1 tahun berpuasa. Itu untuk mengganti yang 1 hari dia tinggalkan di bulan suci Ramadan, itu tidak bisa mengganti, tidak bisa menutupi. Dan ada juga ya, ini agak lucu sih, mitos-mitos yang membatalkan puasa. Jadi dulu di Langgar dekat rumah saya itu ada mitos, dikasih tahu teman saya ya, kalau kita masukin air ke kuping kita pas wudhu itu batal. Itu bener nggak? Ada anggota tubuh kita yang memiliki rongga. Rongga itu yang nggak boleh dimasukin apapun, benda apapun, mulai dari 2 mata, telinga, hidung, mulut, bahkan lubang yang lain mungkin ya, itu nggak boleh dimasukkan benda apapun, karena itu membatalkan puasa dengan catatan sengaja. Itu batal puasanya. Kalau tidak sengaja ya, ada perbuatan yang tidak disengaja atau masuk airnya ini karena disemprot gitu sama temannya, itu tidak membatalkan, tidak sengaja. Karena tidak sadar gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya wudhu kan kita kumur-kumur. Ya, kumur-kumur di dalam ketika kita berpuasa, ketika mau salat kita berwudhu kumur-kumur. Kalau di luar puasa itu sunnah. Tapi ketika di dalam berpuasa, kumur-kumurnya jadi makruh. Tidak sampai membatalkan puasa, asalkan jangan ditelan. Makruh itu kebalikan dari sunnah. Kalau sunnah kan dianjurkan, dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, makruh itu kebalikannya, ya dikerjakan tidak apa-apa, tapi jika ditinggalkan malah dapat pahala. Oh begitu. Jadi sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau kita mau masukkan apapun maupun cairan ke dalam rongga tubuh kita itu akan membatalkan puasa, kecuali saat kita berwudu yang itu jatuhnya makruh. Ya jadi Pak Taufik ya, apa amalan-amalan yang kita dapat lakukan di sekolah saat Ramadan ini, terutama di SMP 22 ini kan kita belum banyak melihat amalan-amalan yang bisa kita lakukan di sekolah. Untuk di bulan suci Ramadan ini kita memang di sekolah ya
meningkatkan kualitas ibadah kita dan kuantitas ibadah kita. Fasilitas yang disediakan di sekolah sudah kita lihat, yaitu dengan ada tadarus Al-Quran setiap pagi, dipimpin di kantor, di kelas kita teman-teman mengikuti. Nah, itu juga salah satu menambah kualitas. Kemudian apakah cukup di situ saja? Masa sih ada di jam-jam istirahat atau di jam-jam yang longgar di sekolah kita tidak isi dengan membaca Al-Quran, berzikir gitu, atau belajar menuntut ilmu gitu. Ini yang sebetulnya sudah disediakan, difasilitasi oleh sekolah dalam hal ini dengan jadwal kegiatan yang fokus untuk menggali ilmu agama dan memperdalam ilmu agama, juga menambah kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan. Ada sholat duhur berjamaah, diwajibkan. Juga diselingi sholat duha di setiap waktu istirahat. Sempatkan dari kita, ada waktu 15 menit, ada waktu 30 menit sampai itu, sempatkan untuk menambah kualitas ibadah kita. Masya Allah. Jauhkan diri dari yang kecanduan yang HP itu, dikit-dikit jam kosong langsung HP yang dikeluarkan. Itu yang menurut saya sangat mengganggu. Khawatirnya nanti ya kita di bulan suci Ramadan ini berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa, melainkan hanya cuman haus dan lapar saja. Cuma dapat lapar sama Dan haus. Rasulullah berpesan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atis. Ya, betapa banyak orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya melainkan lapar dan dahaga saja. Masya Allah. Ya, jadi untuk penutup kita ya Pak Taufik ya, pesan-pesan untuk kita semua remaja yang di SMP 22 ini. Ya, ada pesan mungkin kita kalau kaitkan dengan pelajaran. Ada dua hewan yang sama-sama berpuasa. Yang pertama ular itu berpuasa. Dia setelah makan, ketika dia ingin ganti kulitnya, dia setelah makan dia berpuasa, bahkan bisa sampai 1 bulan, seminggu 2 minggu sampai 1 bulan tidak makan lagi untuk mengganti kulitnya. Tapi ular ketika berpuasa, setelah dia berhasil puasanya ganti kulit, apa yang terjadi pada ular? Warna kulitnya tetap sama, sisiknya tetap sama, sifat perilakunya pun tetap sama, tetap mempunyai bisa yang berbahaya, yang beracun, tetap bisa mengganggu orang, tetap bisa menyakiti orang, bahkan makanannya pun tetap makan segalanya apa yang dia makan gitu kan. Itu yang puasanya ular. Sedangkan yang kedua puasanya ulat. Kita lihat ulat itu sebelum puasa adalah hewan yang menjijikan, makan segalanya, bahkan menjadi hama bagi petani. Ya, bahkan kalau kita pegang geli, bahkan menjijikkan, bahkan bisa gatal. Tapi ketika dia berpuasa menjadi kepompong, setelah berhasil puasanya keluar dari kepompong, apa yang terjadi? Menjadi hewan kupu-kupu, berubah drastis dari yang dari menjijikkan menjadi hewan yang lucu, yang cantik, yang indah, yang dipandang, disenangi orang. Bahkan makannya sudah tidak seperti yang sebelumnya, ketika ulat memakan segalanya, daun dimakan semua. Tapi ketika jadi kupu-kupu, dia makan yang baik-baik, makan saripati bunga, bahkan bermanfaat bagi petani, membantu penyerbukan, proses penyerbukan dan lain-lainnya. Artinya gini, kita berpuasa di bulan suci Ramadan ini, ayo kita jangan sampai kita menjadi seperti ular. Setelah keluar dari bulan suci Ramadan, kok sama saja, sama perilakunya, bentuknya sama, wujudnya sama, sifatnya sama, tetap buruknya gak akan ditinggal. Tapi ayo kita coba berubah puasanya kita ini menjadi puasanya seperti puasanya ulat. Keluar dari bulan suci Ramadan, selesai kita puasa, berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi orang yang disenangi, membawa manfaat bagi orang lain. Ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Masya Allah. Ya, jadi teman-teman, alhamdulillah teman-teman, jadi itulah nasihat dan tausiah dari Bapak Ustadz Taufik. Semoga ini jadi manfaat bagi kita semua ya Pak ya. Amin. Jadi kita juga menjadi lebih baik dan kita bisa lebih baik dan baik.
Jadi wabil taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.